Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Aprianti, kelas 1E PGSD. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi dari pelajaran Indonesia. Materi tersebut yaitu mengenai sejarah bahasa Indonesia, pemakaian bahasa pada saat ini, dan kondisi bahasa saat ini. Sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia resmi digunakan oleh masyarakat Indonesia setelah adanya Ikrar Sumpah Pemuda. Sebelum itu, bahasa Melayu digunakan sebagai persurat kabaran untuk memberi informasi kepada pembaca yang luas pemahamannya dengan bahasa Melayu. Oleh karena itu, bahasa Melayu digunakan sebagai alat komunikasi atau linguis perangkat. Bahasa Melayu sebelum menjadi bahasa Indonesia nasional dan negara, bahasa Melayu banyak didapatkan pada prasasti-prasasti pada zaman Sriwijaya. Bahasa Melayu pada zaman Sriwijaya berfungsi sebagai bahasa kebudayaan, bahasa perantara atau perhubungan, bahasa perdagangan, dan kerajaan resmi. Setelah itu, bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia berkat tekad para pemuda Indonesia yang mengikrarkan Sumpah Pemuda Indonesia pada 28 Oktober 1928. Arifin dan Tasai mengatakan bahwa bahasa Indonesia merupakan tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu. Mengapa bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia? Ada beberapa faktor. Yang pertama, bahasa Melayu merupakan bahasa perantara atau perhubungan. Yang kedua, bahasa Melayu merupakan bahasa yang sederhana dan mudah untuk dipahami dan dipelajari. Yang ketiga, bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dijadikan sebagai bahasa kebudayaan. Yang kedua, yaitu terdapat pemakaian bahasa Indonesia pada saat ini. Menurut Keraf, bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai pemakaian bahasa. Yang pertama, sebagai alat mengenal diri sendiri, untuk mengenal kemampuan diri sendiri pada saat berinteraksi atau berkomunikasi dengan individu lain. Yang kedua, untuk memahami orang lain. Yang ketiga, kontrol sosial, yaitu untuk mengontrol tindakan penutur bahasa pada saat berbincang pada khalayak bermasyarakat. Yang ketiga, yaitu terdapat penggunaan EYD. EYD atau ejaan yang disempurnakan merupakan sebuah kaidah atau tata cara penggunaan bahasa Indonesia secara teratur dan seragam sehingga dapat memperjelas makna dari bahasa itu sendiri. Soeharto menjelaskan luar lingkup yang disempurnakan melingkupi pemakaian huruf, penulisan kata, penulisan unsur serapan, dan tanda baca. Selanjutnya mengenai penggunaan kalimat efektif dalam tuturan formal. Kalimat efektif merupakan kalimat yang memenuhi aturan bahasa Indonesia, baik dari segi ejaan, tanda baca, maupun struktur. Oleh karena itu, dalam tuturan formal diperlukan kalimat yang efektif agar ketika kita sedang berbicara dengan seseorang di ruang lingkup formal, kita dapat menggunakan ejaan atau struktur bahasa dengan baik. Selanjutnya, mengenai apakah pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar perlu dipertahankan? Jawabnya, perlu. Mengapa perlu? Karena bahasa Indonesia terdapat dalam undang-undang yang mengharuskan kita untuk berbahasa Indonesia, apalagi dalam ruang lingkup publik. Kita harus menggunakan bahasa Indonesia. Bukan berarti kita tidak boleh menggunakan bahasa asing. Namun, dengan menggunakan bahasa Indonesia, itu adalah salah satu cara kita untuk menomorsatukan bahasa Indonesia tersebut. Baiklah, yang selanjutnya yaitu kondisi saat ini terhadap pemakaian bahasa. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di zaman sekarang sungguh memprihatinkan. Kenapa dikatakan memprihatinkan? Karena kemajuan teknologi yang semakin berkembang memaksa para kaum muda di zaman sekarang kurang memperdulikan penggunaan bahasa Indonesia yang tepat.
Anak muda sekarang lebih cenderung menggunakan bahasa atau ungkapan yang sedang ngetren di seluruh dunia pada saat ini. Jadi, bahasa Melayu diakui menjadi bahasa Indonesia karena adanya Ikrar Sumpah Pemuda dan penggunaan EJD adalah cara untuk agar kita bisa menulis bahasa dengan teratur dan benar, dan kalimat efektif perlu pada penuturan formal agar kita bisa berkomunikasi atau berbicara dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar pada khalayak publik. Dan kondisi pada saat ini, anak kurang memperhatikan bahasa Indonesia yang baik, namun lebih memilih menggunakan bahasa yang tren pada saat ini di seluruh dunia karena adanya efek sosial media. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah bahasa Indonesia, penggunaan bahasa saat ini, dan kondisi pemakaian bahasa saat ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.